Halo teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari trip saya naik kereta api Taksaka tambahan New Generation yang lalu. Sesampainya di Gambir, kita jalan-jalan menuju Kota Tua dengan naik taksi Sultan dari Silverbird dengan armadanya yang menggunakan Toyota Alphard. Jujur ini baru pertama kali nih saya joyride naik Alphard dan baru tahu juga ternyata mobil semewah ini bisa dijadikan taksi premium dari salah satu perusahaan taksi terkenal di Indonesia. Ya mumpung di Jakarta kapan lagi ya kan. Oh ya, tarif taksi Alphard dari Silverbird ini adalah 17.000 untuk tarif buka pintu. Kemudian per kilometernya dikenakan biaya Rp9.500 sampai Rp10.000 dengan minimum pembayaran Rp75.000 untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau tidak salah, kalian bisa pesan taksi ini melalui aplikasi My Bluebird. Sesampainya di Kota Tua, kami santai-santai sejenak di Cafe Batavia yang suasananya vintage banget ini dalamnya. Tak lupa kalau main ke Kota Tua, tentu mampir ke stasiun keretanya juga dong yang tepat berada di kawasan Kota Tua ini, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Salah satu stasiun heritage dan legendaris di kota Jakarta yang menjadi terminus perjalanan KRL untuk berbagai tujuan, diantaranya ke Bogor, ke Depok, dan ke Tanjung Priuk. Ada juga feeder KRL yang menuju stasiun Kampung Bandan untuk akses KRL lanjutan yang bertujuan ke Bekasi. Stasiun Jakarta Kota ini juga menjadi terminus untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Namun hanya ada satu kereta yang melayani perjalanan KA jarak jauh dari stasiun ini, yaitu KA Kuto Jaya Utara relasi Jakarta Kota Kutoarjo PP dengan kelas ekonomi premium. Selain itu, stasiun Jakarta Kota ini juga menjadi terminus rangkaian kereta pulang dinas atau kirim dinas untuk kereta-kereta kedatangan dan keberangkatan dari stasiun Gambir. Cuma mampir ke stasiunnya doang? Oh, tentu tidak. Tentunya kami joyride naik KRL tipis-tipis saja menuju ke stasiun Juanda untuk mengunjungi masjid kebanggaan warga ibu kota Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Oke teman-teman, beres jalan-jalan di Jakarta dan saat ini sudah waktu sore di Jakarta Pusat. Cuacanya lagi hujan dan sekarang saya sudah berada di stasiun Gambir karena saya mau pulang ke Cirebon naik kereta api Argo Cirebon, kereta kebanggaan Wong Cirebon ya. Nanti kereta api Argo Cirebonnya saya akan naik di jam keberangkatan 19:55 dan sekarang udah jam setengah 7 sebenarnya. Jadi saya mau sholat dulu ke dalam, lalu boarding ke atas, lalu naik keretanya. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Sekarang waktu maghrib, ini cuacanya hujan ya di kota Jakarta ini. Lagi hujan, ya hujan tipis-tipis lah ya. Tapi rapet juga sih ini, lumayan basah juga kendaraan-kendaraan yang datang. Nah, sekarang saya sedang di stasiun Gambir dan berada di Hall Selatan. Hall Selatan ini untuk keberangkatan utama penumpang-penumpang yang mau naik kereta api jarak jauh di stasiun Gambir. Dan satunya lagi, stasiun Gambir itu ada Hall Utara ya. Hall Utara itu khusus kedatangan dan untuk keberangkatan juga, tapi untuk kalian yang mau boardingnya manual. Kalau Hall Selatan ini dia sudah sepenuhnya menggunakan boarding scan wajah ya. Jadi kalau kalian mau boarding manual silahkan ke Hall Utara. Hall Selatan ini untuk boarding scan wajah full. Tapi buat teman-teman nih yang kira-kira belum daftar boarding scan wajah ya, kalian bisa daftar langsung di Hall Selatan ini. Ada di sebelah sini teman-teman, yaitu dekat dengan mesin cetak tiket. Di sebelah sana ya untuk pendaftaran boarding scan wajahnya. Di Hall Selatan ini kalau kita bergerak semakin ke selatan itu banyak tenan-tenan makanan ya untuk kalian membeli makanan dan juga minuman teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya tenan-tenannya ada apa aja. Dan di sebelah selatannya juga kalau kalian naik ke lantai 2 itu ada Hotel Transit Suite Gambir teman-teman. Ada shower and lockernya juga. Jadi kalau misalkan kalian mau transit, mau nitip barang, bisa di atas teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah mandi, udah seger lagi untuk pulang. Tadi saya mandinya di shower and locker dan ternyata itu harganya untuk angkutan Nataru ini naik ya. Dan setahu saya tuh biasanya harga 70 ribuan untuk shower and locker, tapi ternyata tadi saya cek
tanya-tanya dan coba layanannya itu ternyata 80.000 teman-teman. Wah, gokil sih ini harga Nataru pada naik semua ya. Dan juga hotel transit suite-nya itu sekitaran 170 sampai 250.000. 170.000 itu mungkin harga kamar pods ya, dan 220.000 sampai 250.000 itu untuk harga satu kamar ya. Dan lumayan nyaman sih, tadi juga saya coba di hotel transit suite juga untuk masuk kamarnya. Dan persiapan untuk kereta api Argo Cirebonnya nanti bentar lagi mau masuk Gambir. Tadi saya dapat info dari porternya itu keretanya masuk Jatinegara, dan saya mau siap-siap boarding dulu. Nah, ini kita sudah di lantai 2 stasiun Gambir, dan kita lihat papan informasi yang ada di sini dulu yuk. Jalur 1 nanti akan berangkat Argo Parahyangan pukul 19.45, jalur 2-nya ada Pandalungan jam 8:05. Lalu ada Argo Lau di jalur 3 berangkat pukul 20:45, dan Argo Cirebon tentunya kereta yang akan saya naiki nanti berangkat pukul 19:55. Argo Cirebon nanti di jalur 4 ya. Jadi kita akan bergerak menuju peron jalur 4. Yuk, let's go, datang keretanya. Iya. Yuk. Sekarang masih jam 19.35. Ini seharusnya kereta api Argo Cirebon tuh udah datang sekitar 19.30 atau 19.25 gitu. Saya lupa ingat ya. Dan kereta api Argo Cirebon yang akan datang ini dia berangkat awalnya dari Cirebon ya, bukan dari Tegal sebagai KA23, dan nanti akan balik lagi sebagai KA24, yaitu kereta yang akan saya naiki berangkatnya pukul 19:55. Dan jadwal Argo Cirebon yang keberangkatan pukul 19:55 ini merupakan jadwal reguler keberangkatan terakhir dari stasiun Gambir ini menuju stasiun Cirebon, teman-teman. Jadi ini tuh bisa dibilang kereta api Argo Cirebon terakhir jadwal reguler ya. Kalau misalkan Argo Cirebon yang pakai rangkaian kereta api Ranggajati itu jalan, nanti akan berangkat pukul 23:55. Jadi Argo Cirebon tengah malam ya, apabila yang pakai rangkaian Ranggajati itu jalan ke Gambir. Nah, ini dia rangkaian kereta api Argo Cirebon, teman-teman. Lokomotifnya 20693 Depo Induk Cirebon. 206 Mark Marquez ya. Nah, untuk keberangkatan dari Gambir, posisi kereta eksekutifnya tuh berada paling belakang ya, sedangkan kereta ekonominya tuh nanti akan berada di belakang lokomotif atau paling depan di rangkaiannya. Gitu. Untuk khusus Nataru ini, eksekutifnya membawa 4 kereta eksekutif dan ekonominya membawa 5 kereta. Dipisahkan oleh kereta makan tentunya ya, pemisah antar kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Nah, di jalur 1 itu sudah siap rangkaian kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan Bandung. Sesaat lagi nanti di jalur 2 akan masuk kereta api Pandalungan dari Gambir tujuan akhir Jember, teman-teman. Ini merupakan kereta paling jauh di Indonesia ya, dengan jarak kurang lebih sekitar 906 atau berapa gitu. Mengalahkan rekornya kereta api Gajayana sebelumnya ya, sebagai kereta terjauh di Indonesia. Nah, ini yang baru datang di jalur 1 setelah Argo Parahyangan berangkat ya. Ini adalah kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Argo Semeru ini nanti akan diistirahatkan ke stasiun Jakarta Kota untuk besok paginya berdinas kembali sebagai kereta api Argo Semeru, teman-teman. Nah, rangkaian Argo Cirebon ini sudah bertren Mark F ya. Ini menandakan bahwa kereta ini bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 ini menandakan berat maksimal dari kereta ini 44 ton. 10 ini menandakan bahwa ini jenis boginya adalah K10, teman-teman, yang sudah bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan untuk nomor sarananya saya dapat di sarana K1-01607. K1 ini menandakan bahwa kereta ini kelas eksekutif. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak, artinya butuh digerakkan oleh lokomotif. 16 ini merupakan tahun produksinya tahun 2016. 07 ini adalah nomor seri dari tahun produksinya tersebut. CN ini adalah kode untuk depo induk kereta Cirebon yang bertugas merawat kereta ini, teman-teman. Di sini ada kode ACTS
Ini merupakan tegangan statis kelistrikan dari kereta ini besarnya sekian ya. BK ini merupakan berat kosong dari kereta ini seberat 37,5 ton. MD ini mulai dinasnya yaitu bulan 3 ya, bulan Maret tanggal 10 tahun 2016. P24 ini merupakan perawatan 2 tahunan di Balai Yasa Manggarai pada tanggal 29 Maret 2022. P48YAJ. P48 ini menandakan bahwa kereta ini akan melakukan perawatan 4 tahunan yang akan datang, yaitu pada tanggal 29 Maret 2024. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, ini nomor 1 sampai 6 ini maksudnya apa? Ini merupakan nomor petunjuk kursi yang lebih dekat dengan pintu ini, teman-teman. Jadi apabila teman-teman punya tiket dengan kursi nomor 1 sampai 6 itu lebih cepat masuknya lewat pintu sini untuk memudahkan kalian langsung duduk di tempat duduknya gitu, teman-teman. Kereta api Argo Cirebon ini dia menggunakan eksekutif new image ya, teman-teman. Produksi tahun 2016 dan 2017. Ini full ya, full dari belakang sampai depan, termasuk kelas ekonominya itu menggunakan ekonomi new image produksi tahun 2016. Kereta eksekutif yang ini juga sama seperti yang digunakan oleh kereta api Sembrani, kereta api Argo Sindoro, kereta api Argo Muria, kereta api Pandalungan juga baru-baru ini menggunakan kereta jenis ini, teman-teman. Nah, ini peta pemberhentian dari Argo Cirebon KA24 ya, dari Gambir nanti akan berhenti di Bekasi, lalu akan berhenti di Cikampek juga ternyata ini kereta. Dari Cikampek akan berhenti lagi di Haurgelis, lalu berhenti di Jatibarang, dan ternyata berhenti AWN juga loh, Arjawinangun loh. Keren ini, dan Arjawinangun nanti akan berakhir di Cirebon, teman-teman. Tidak bablas ke Tegal ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham pola rangkaian kereta api Argo Cirebon dalam satu rangkaiannya, jadi seperti ini, teman-teman. Dalam satu rangkaian atau ya umumnya ya kereta api Argo Cirebon itu punya 2 rangkaian. Satu rangkaiannya itu nanti akan berakhir di Cirebon, satunya lagi akan berakhir di Tegal. Jadi untuk KA24 ini sebelumnya itu adalah KA21 dari Tegal tujuan Gambir keberangkatan pagi hari, teman-teman. Dan dari KA21 itu yang dari Tegal pagi, nanti dari Gambirnya akan balik lagi tidak ke Tegal, teman-teman, tapi hanya sampai Cirebon aja sebagai KA22. Itu sekitar keberangkatan pukul 9.40 atau jam berapa gitu. Lalu dari KA22 keretanya akan balik lagi dari Cirebon menuju Gambir sebagai KA23 keberangkatan jam 16.35, dan dari KA23 barulah KA yang akan saya naiki ini, KA24 Argo Cirebon keberangkatan pukul 19.55 dari Gambir tujuan akhir Cirebon, tapi tidak sampai Tegal, teman-teman. Yang sampai Tegal itu di depan ini ya, itu sebagai KA28 sekitar jam berapa gitu keberangkatannya, pokoknya 18.30 atau 18.45 gitu. Saya lupa ingat, teman-teman. Dan sebenarnya ada lagi untuk jadwal kereta api Argo Cirebon itu yang dia menggunakan rangkaian kereta api Ranggajati. Keberangkatannya itu dari Gambir pukul 23.55. Tapi setahu saya itu keberangkatan yang ada kelas bisnis bahkan ya, bukan kelas ekonomi, itu hanya sekali-kali aja, teman-teman. Dan di musim Nataru ini dia jalan tiap hari. Keberangkatannya memang tengah malam sih, dan nyampe Cirebonnya juga dini hari. Oke, kita masuk ke kereta makan dulu yuk, lihat-lihat dulu dalamnya kayak gimana. Kereta makannya ini menggunakan jenis new image juga seperti kereta-kereta penumpangnya ya. Dan fasilitasnya ada ruang kru di sini, ruang kru. Terus ada gudangnya juga untuk penyimpanan ya macam-macam lah ya. Terus sini ada musolanya nih, musolanya ada ya. Mau lihat-lihat aja, Mas. Nanti mau ke kereta makan ntar lagi. Oke, ini ada musolanya ya. Musolanya cuma bisa 1 orang. Ada alat sholatnya, sarung di sini. Di sini ada lemarinya juga, cerminnya, ada tirainya juga untuk nutupin gitu. Di sini ada Pandalungan gemblot. Itu Pandalungan bener, sama kayak ini juga keretanya ya. Tuh, pakai apa tuh? Oh, X Gajayana nih. Itu tulisannya ada di Pemalang. Iya, betul. Nah, itu masih mempertahankan kereta makannya. Masih yang kereta makannya nih banget. Mas, kayak ini pantry-nya. Oke, ini pantry-nya. Terus gini kereta makannya nih, warna biru kursinya. Gitu, kereta makannya ada banyak banget kursi dan mejanya. Di bawahnya ada colokannya, fasilitasnya. Tuh, bawahnya. Ada menu Argo Cirebon. Oh, ada khas sendiri ya? Oke, Argo Cirebon. Ada khusus sendiri ternyata untuk Argo Cirebon. Nah, menu-menunya sih mungkin ya seperti normalnya ya lah. Ayam geprek, nasi goreng, sapi lada hitam, goreng bakso, boga, nampal gentong, dori rica-rica, langgi, chicken bulgogi. Umum lah ya yang ada di kereta gitu. Yuk kita kembali yuk. Yuk udah yuk. Yuk jalan keretanya, jalan. Kita berangkat nih teman-teman. Jam 19.54 sebenarnya ya, anggap aja tepat lah 19.55 kita meninggalkan stasiun Gambir.
Mas, mau nggak Mas? Ya. Oh, itu dia. Guncangannya udah kerasa. Nah, untuk toiletnya ini tidak dipisah gender ya, laki-laki perempuan jadi satu. Yuk, review satu-satu yuk, bantu Bang Bim review. Ini bahannya marmer. Iya, ala-ala marmer dindingnya ya. Terus ada gantungan di situ, ada mini wastafel di sini. Airnya jalan nggak? Oh, jalan, siap. Terus ada hand dryer nih untuk pengering tangan. Mantap, jalan. Di situ ada jendelanya untuk ya mungkin kalau kalian yang mau toilet ride, tapi hati-hati ya kalau toilet ride gitu. Apalagi Ki? Apalagi? Coba tutup lagi aja. Angin soalnya. Nggak ada. Oh, ya udah gitu aja. Apalagi Ki fasilitasnya? Ada aturan nih. Ada tuh aturan-aturan bisa dilihat sendiri di sini ya. Terus yang lain ada apa lagi? Flashnya, ini klosetnya model duduk. Flashnya airnya jalan ya. Terus itu tuh ada jet showernya lagi tuh. Jet showernya airnya jalan ya. Terus ada pegangan tangan di sini. Cerminnya juga kanan kirinya ada lampunya nih, mantep banget. Oh iya ada tempat sampah tuh di situ tuh pojok. Nah, bukanya tinggal gitu aja, tinggal diikat. Yuk, oke, udah cukup. Pukul 20.20 kita tiba di stasiun Bekasi. Nah, buat teman-teman nih yang mau naik Argo Cirebon itu cuma bisa di stasiun Bekasi ya, tidak bisa di stasiun Cikarang teman-teman. Dan ini sebelah kita ada kereta apa nih? Oh, ini kereta api Purwojaya teman-teman. Purwojaya dari Cilacap tujuan akhir Gambir. Kereta satu-satunya dari Cilacap tujuan akhir Jakarta ya. Gitu. Cilacap Gambir. Betul. Purwojaya, Cilacap, Troya, Purwokerto, Gambir. Nah, ini rangkaiannya rangkaian Gublodak. Oh iya benar, ini juga pakai rangkaian New Image nih teman-teman. Selain Sindoro, Muria, Pandalungan, Argo Cirebon, terus apalagi ya Sembrani, Purwojaya juga pakai ini. Ya, depo induknya Purwokerto ya. Cuaca di Bekasi juga hujan. Ini kereta api Argo Cirebon juga baru 30 menit perjalanan dan memang udah kerasa sih. Memang ciri khasnya kereta New Image tuh dari sejak berangkat atau dari sejak menginjak wesel atau persambungan rel itu udah kerasa banget gemlodakannya teman-teman. Apalagi saya kali ini duduknya di dekat ini ya, dekat roda kereta itu benar-benar kerasa banget hentakannya bedak-dak-daknya gitu loh. Kita persiapan lagi berangkat dari stasiun Bekasi sekarang pukul 20.23 dan sebagai informasi berhenti di Bekasi itu nggak lama-lama, paling ya 2-3 menit atau yang normalnya 2 menit aja berhentinya teman-teman. Kita berangkat lagi. Gimana? Ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe gitu, subscribe. Oke, thank you. Waduh, ini Xiaomi-nya nih. Mau makan lagi? Buat di rumah. Loh, buat Bang Dimasnya mana? Sorry Bang Dimas. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau ada makanan ini, sepertinya wajib saya beli teman-teman. Ini Xiaomi, harganya 25.000 di kereta ya. Untuk sekap Xiaomi-nya. Pilihannya ada rasa pedas, ada rasa keju teman-teman. Dan favorit saya kalau pesan Xiaomi itu rasa keju ya, karena rasa kejunya itu dan kuahnya itu yang kental tuh bikin nagih teman-teman. Nih isiannya, ada basreng, ada cuankinya juga, ada bihunnya, ada kuah kejunya kental banget.
Mantap, yuk mari makan. Ini di dalam juga kebetulan penumpangnya rada lengang, jadi AC-nya juga ini kerasa banget dingin ya teman-teman. Ini kurang lebih udah 20 menit kereta api Argo Cirebonnya sudah meninggalkan Bekasi. Dan perjalanan kali ini itu sebenarnya singkat teman-teman, dan jaraknya juga nggak begitu jauh, hanya menempuh perjalanan 219 km saja dalam waktu 2 jam 48 menitan. Udah keretanya gemelodak kayak gini, terus ini perjalanan malam juga, tidak ada mode malam, juga tidak ada fasilitas selimut teman-teman. Menurut saya sih tetap butuh ya untuk kenyamanan penumpang di kelas eksekutifnya teman-teman. Apalagi ada jadwal perjalanan Argo Cirebon yang bablas sampai Tegal, itu menurut saya lebih jauh lagi, bisa memakan waktu 3 jam sampai 4 jam teman-teman. Menurut saya sih perlu untuk diadakan selimut. Dan kalau teman-teman mau dapat fasilitas selimut ya untuk perjalanan kereta api kelas eksekutif dari Jakarta menuju Cirebon, ya mungkin naiknya bisa selain Argo Cirebon ya, bisa naik kereta yang berangkat dari Pasar Senen kelas eksekutif, terus bisa naik kereta Gajayana, Sembrani, Pandalungan, terus Bima. Pokoknya kereta-kereta yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timuran, kalian turun Cirebon itu masih tetap dapat teman-teman untuk fasilitas selimutnya di perjalanan malam hari. Ya lumayan lah untuk hangat-hangat ini juga. Saya di dalam kabin udah kerasa dingin, sampai jaketan ini udah lumayan tebal jaketnya. Jadi ya mendingan lah gitu. Untuk fasilitasnya sendiri tidak beda jauh seperti kereta kelas eksekutif yang lain ya. Di sini ada jaring elastis nih untuk menaruh barang, dan juga ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Di sini ada meja kecilnya untuk menaruh botol dan gelas, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Di sini ada footrest 2 tingkat teman-teman. Untuk yang New Image sekarang sudah bisa disetel ya untuk footrestnya gitu. Nggak kayak dulu lagi yang model lipat, kita harus nahan footrestnya, itu bikin pegel sih. Dan ada gantungan kecil nih untuk menggantung jaket dan juga tas kecil. Di sini ada tirai model tarik gulung teman-teman. Untuk menariknya tinggal tarik aja, dan untuk menggulungnya tinggal tarik sedikit ke bawah lalu lepaskan, dia akan naik sendiri. Dan di atas ini ada lampu bacanya juga teman-teman. Oke, nyala, dan setelnya juga nyala. Dan eksekutif ini totalnya ada 50 seat, konfigurasinya 22. Untuk single seatnya berada di nomor 1C dan juga 13B. Dan untuk kalian yang mungkin duduknya di kursi paling ujung ya, nomor 1 atau 13, itu mendapat rak bagasi atasnya itu ruangnya lumayan sempit teman-teman, karena di sini tuh ada kompresor AC gitu. Lihat ya, kelihatan di sini untuk ruang bagasinya itu benar-benar kecil daripada ruang bagasi yang di tengah-tengah sini gitu. Kelihatan perbandingannya ya gitu. Dan juga ini kursinya yang saya suka dari New Image, sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya New Image itu. Kursinya empuk loh teman-teman, ini asli. Kalau dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama atau yang eksekutif New Gen, keempukannya saya masih suka yang ini. Ini benar-benar empuk loh teman-teman. Walaupun memang New Gen udah ada perbaikan dari yang generasi pertama ya, tapi menurut saya nyamannya kursi N ini masih tetap juara teman-teman. Terus fasilitas lainnya ada meja lipat di sini untuk bobot maksimalnya 3 kg ya teman-teman. Bisa naruh laptop juga, dan juga makanan minuman bisa di sini. Lalu ada tombol reclining untuk memiringkan sandaran sesuai kenyamanan kalian, ada di sini. Lalu ada pemisah tengahnya juga, handrest pemisah tengah gini. Dan juga ada fasilitas TV ya di ujung depan tembok sana, di tengah-tengah sini juga ada, di ujung belakang juga ada. Lalu ada panel pitch untuk informasinya, dan ada toilet juga yang bisa kalian gunakan. Toiletnya posisinya ada di depan dan belakang kereta ya. Dan kalau kalian ingin duduk berhadap-hadapan ya dengan keluarga, mungkin bisa juga dengan diputar kursinya teman-teman. Cara memutarnya tinggal injak tuas yang ada di bawah situ, lalu kalian putar kursinya sesuai dengan keinginan kalian untuk berhadap-hadapan. Dan hasilnya kalau sudah berhadap-hadapan jadi seperti ini teman-teman. Ini kebetulan kursi di depan saya kosong, jadi saya manfaatkan untuk memutar kursinya lalu dibuat selonjoran. Ini udah paling nikmat sih. Pukul 21.07 kita tiba di stasiun Cikampek teman-teman. Jadi untuk kereta api Argo Cirebon ini yang berhenti di Cikampek itu setahu saya ada 2 jadwal teman-teman. Dari Cirebon, dia yang berangkat jam 5 pagi itu berhenti Cikampek. Juga yang dari Gambir keberangkatan 19.55 yang saya naiki ini juga berhenti Cikampek teman-teman. Berhenti di Cikampek dia nggak lama-lama,
cuman 2-3 menitan aja. Cikampek ini merupakan stasiun percabangan teman-teman. Apabila kita keretanya dari Jakarta, lalu keretanya belok ke kiri itu ke arah Cirebon, dan kalau dari Jakarta belok ke kanan keretanya itu ke arah Purwakarta, Cimahi sampai ke Bandung teman-teman. Biasanya yang kereta lewat situ tuh ada kereta api Serayu, kereta api Cikuray, kereta api Argo Parahyangan ya, yang menjadi penguasa jalur Jakarta-Bandung teman-teman. Dan saya juga bertanya-tanya sebenarnya ya, dengan segitu banyaknya kereta yang berhenti di Cikampek untuk ke arah Cirebon, contohnya seperti kereta api Argo Cirebon, lalu ada kereta api Singasari, ada kereta api Harina, ada kereta api Ciremai, dan beberapa kereta lainnya yang berhenti di Cikampek mengarah ke Cirebon, itu tidak ada tarif khususnya teman-teman. Ini selain yang PSO ya, yaitu kereta api Erlangga, itu tidak ada, bukan PSO sih, jatuhnya tidak ada tarif khusus teman-teman untuk rute Cikampek ke Cirebon. Padahal dulu waktu ada kereta api Baturaden ya, yang rutenya masih lewat utara, itu ada tarif khusus dari Cirebon ke Cikampek teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi untuk kereta Baturaden ya, karena pindah jalur ya ke selatan gitu. Mungkin perlu juga gitu untuk mengadakan tarif khusus di kereta api Argo Cirebon mungkin, kereta api Harina mungkin, terus kereta api Ciremai mungkin, dan kereta-kereta komersil lainnya yang berhenti di Cikampek. Itu menurut saya sih perlu juga sih, karena memang dirasa terlalu mahal teman-teman untuk kita membayar tiket dari Cirebon Cikampek yang mana perjalanannya tuh hanya ditempuh dengan waktu 2 jam teman-teman. Ya semoga kedepannya bisa ada lah ya untuk tarif khusus Cirebon Cikampek di beberapa kereta komersial. Tadi sempat ketiduran dan sekarang waktu menunjukkan pukul 22:15. Kereta api Argo Cirebon tiba di stasiun Jatibarang teman-teman. Kondisi kabinnya masih segini aja, belum ada penambahan lagi di Bekasi, Cikampek, terus Haurgelis tadi. Nah ini kita sudah tiba di stasiun Jatibarang teman-teman. Berhentinya di sini nggak lama-lama, cuma 2 menit aja. Jatibarang ini tuh udah masuk wilayah Kabupaten Indramayu teman-teman, dan di Kabupaten Indramayu itu ada 2 stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Selain di Jatibarang tadi ada di stasiun Haurgelis ya sebelumnya. Jadi untuk pemberangkatan kereta apinya ada 2 lah, kalian bisa pilih dimanapun ya. Tapi untuk menuju pusat Kabupaten Indramayu sendiri itu memang paling dekat di stasiun Jatibarang teman-teman, dan paling ramainya juga kereta yang berhenti di wilayah Kabupaten Indramayu itu ya di stasiun Jatibarang ini teman-teman. Dari mulai kereta ekonomi, bisnis, eksekutif sampai kereta full eksekutif tuh berhenti di sini teman-teman. Ada beberapa lah ya. Oke, kereta api Argo Cirebon sudah meninggalkan stasiun Jatibarang dan sesaat lagi keretanya akan berhenti di stasiun Arjawinangun, satu pemberhentian terakhir sebelum berhenti di tujuan akhirnya di stasiun Cirebon. So, naik kereta api Argo Cirebon ini menurut saya kalau dilihat dari jumlah pemberhentiannya ya, kereta ini tuh bisa dibilang kereta api Argo Cirebon sapu jagat teman-teman. Karena berhentinya itu lumayan banyak ya, di Bekasi, lalu di Cikampek, di Haurgelis, Jatibarang, lalu sesaat lagi nanti akan berhenti di Arjawinangun. Menurut saya sih Argo Cirebon yang jam terakhir reguler ini itu menawarkan perjalanan bagi para pelanggan yang mungkin tinggal di kawasan Bekasi, kawasan industri di Cikampek dan Karawang, lalu di mana lagi ya, pokoknya untuk pekerja-pekerja yang sifatnya industrial atau bisnis yang butuh bolak-balik Cirebon Jakarta itu mungkin butuh perjalanan kereta ini teman-teman, sehingga hadirlah kereta api Argo Cirebon yang berhenti di Cikampek dan juga berhenti di Arjawinangun untuk penumpang yang mungkin turunnya atau rumahnya di
dekat dengan stasiun Arjawinangun ya, yaitu di Kabupaten Cirebon wilayah barat. Tapi untuk harga tiketnya sendiri menurut saya masih cukup mahal ya, walaupun memang saya agak gimana gitu dengan perjalanan kereta Argo yang cukup ngecer bisa dibilang ya. Harga tiketnya itu menurut saya masih cukup pricey, bisa dibilang kayak gitu teman-teman, karena untuk rute dari Cirebon Cikampek sendiri itu sayang sekali tidak ada tarif khusus gitu teman-teman. Lalu untuk keretanya sendiri ya seperti biasa ya, kereta eksekutif New Image itu ya geblodakan, ciri khas banget. Lalu untuk keretanya sendiri walaupun udah lari banter, keretanya banyak berhenti. Terus ketiga, tidak adanya fasilitas bantal atau selimut. Kalau bantal mungkin ya di kelas eksekutif lain tidak ada ya, selimut lah gitu. Untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon sendiri tidak ada teman-teman untuk perjalanan malamnya, baik itu yang tujuan ke Cirebon maupun ke Tegal. Ya kalau kalian mau ada selimut mungkin naik keretanya yang lain untuk kereta-kereta yang tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lau, Argo Rupang, Gatarsaka, Legajayana, Sembrani, Pandalungan, dan yang lain-lainnya lah pokoknya. Dengan harga tarif khusus, atau kalau kalian beli jauh-jauh hari itu harganya bisa 300-an ribu atau 400-an ribu gitu. Lalu yang saya notice lagi untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon ini tidak ada perjalanan yang menawarkan excellent teman-teman. Seperti kereta api Argo Parahyangan di mana dari Gambir itu langsung ke Bandung atau langsung ke Cimahi. Itu tidak ada teman-teman. Padahal di GPK sebelumnya itu ada perjalanan kereta api Argo Cirebon yang itu benar-benar ekspres banget teman-teman, dari Gambir langsung Jatibarang. Ini yang saya sayangkan dari kereta api Argo Cirebon, kenapa tidak menghadirkan kereta yang yang perjalanannya cukup ekspres, yang mungkin bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan perjalanan naik kereta ini dengan cepat gitu loh. Jadi menurut saya sih potensial juga untuk dihadirkan untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon yang cukup excellence lah gitu. So segitu aja ulasan saya naik kereta api Argo Cirebon. Jadi untuk kalian yang mungkin mau naik kereta ini, harganya memang agak pricey sedikit dari tarif khusus, tapi ya nggak apa-apa. Buktinya kereta api Argo Cirebon juga saya lihat untuk pangsa pasarnya sendiri di wilayah Cirebon masih cukup diminati banyak orang teman-teman. Dan jadi kereta primadona Cirebon Jakarta juga ini. So saya mau siap-siap dulu karena saat lagi kereta api Argo Cirebonnya mau tiba di Cirebon. Sebelum itu kita akan berhenti di Arjawinangun dulu. 2236 kita tiba di stasiun Arjawinangun. Stasiunnya di sebelah sana teman-teman. Stasiunnya sih kecil ya, nggak seberapa gede. Dan di sini juga stasiun Arjawinangun itu terdapat depo gerbong di sebelah sana teman-teman. Depo gerbongnya ada gerbong balas, gerbong datar, dan macam-macam. Stasiun Arjawinangun juga menjadi terminus untuk beberapa kereta barang teman-teman, seperti kereta semen ya. Pengirimannya itu ada yang ke Semarang, ada yang ke Brambanan, dan juga ada yang ke Purwokerto. Dan di stasiun Arjawinangun juga kereta barang semuanya berhenti untuk dilakukan pergantian masinis teman-teman. Di sini kereta yang berhenti tuh nggak banyak ya. Ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kereta api Air Langga, dan kereta Argo Cirebon. Cuman 3 kereta aja yang berhenti di sini teman-teman. Dan ini menjadi satu-satunya kereta Argo yang berhenti di stasiun Arjawinangun. Gokil. Sudah diperbaiki Arjawinangun. Sekarang tugas Danium. Jam 22.52 kita tiba di stasiun Cirebon teman-teman. Dan di jalur 2 ini adalah kereta api Sawung Galih dari Kutoarjo tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Ini lambatnya berarti sekitar 9 menit dari jadwal. Normalnya nyampe jam 22.43 ya, tapi ini jam 22.52, hampir jam 22.53 gitu teman-teman. Sekitar 9 menit atau 8 menit lah gitu. Oke, alhamdulillah kita tiba kembali di stasiun Cirebon teman-teman. Ini kita udah nyampe ya. Oke, senang nggak? Senang nggak? Senang nggak?
Mantap. Nah, kita tiba sebenarnya lagi di jam hebohnya stasiun Cirebon ya. Jam hebohnya stasiun Cirebon tuh sebenarnya dari malam sampai dini hari, teman-teman. Karena kereta-kereta malam dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengarah ke Jakarta dan Bandung itu berdatangan semua di Cirebon. Gitu. Mulai dari kereta api Sawunggali ini dan belakangnya masih ada lagi kereta-kereta yang sedang bergerak menuju ke Jakarta dan nanti sekitar tengah malam atau dini hari akan tiba di Cirebon. Dan ini mau ada lagi kereta yang datang, kalau nggak salah ini kereta api Argo Bromo Anggrek deh, dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Dan di jalur 1 ternyata ada kereta lagi, itu sepertinya kereta api Taksaka tambahan teman-teman, dari Yogyakarta tujuan akhir Gambir. Nah ya, ini Argo Bromo Anggrek nih yang datang. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon dengan selamat. Terima kasih yang sudah menemani perjalanan saya dari Jakarta sampai tiba di Cirebon ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Mahendra untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam di kota Cirebon, di stasiun Cirebon Kejaksaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.